Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-576, dengan judul Dewa Turun. Langsung ke dalam alurnya. Alam rendah, wilayah banjir. Petir melintas dan guntur bergulung di langit. Semua jenis simbol muncul, bertabrakan dengan cahaya berdarah yang mengalir ke langit. Ruang itu hancur, dan rentetan kilat hitam muncul. Ini bukan petir biasa, dan malah kesengsaraan surgawi sejati. Itu mewakili murka surga. Kemerahan merah mengalir dari langit. Saat pemandangan tak beraturan ini muncul, itu bisa disebut air mata surga. Apa yang terjadi? Ada darah yang mengalir antara langit dan bumi. Ini, seseorang telah mengalami kesusahan besar yang mematikan. Ini adalah air mata surgawi yang legendaris. Petik 2. Bahkan para pembudidaya yang terpencil jauh di pegunungan atau perairan mengangkat kepala mereka. Mereka semua terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Adapun dunia luar, semua orang tahu bahwa ini ada hubungannya dengan hilangnya orang-orang. Hari ini sejumlah besar nyawa telah hilang dari wilayah banjir. Kota-kota besar menjadi kosong satu demi satu, penduduknya ditangkap. Apakah ini berarti mereka semua sudah mati? Bahkan sesuatu yang menakutkan seperti air mata surga terjadi. Hong! Suara yang sangat keras terdengar. Langit dan bumi terbelah. Petir hitam yang membawa cahaya berdarah menembus langit. Seekor binatang buas yang sangat besar bergegas turun. Itu bahkan lebih mengesankan daripada gunung kuno dan memiliki aura yang menakutkan. Itu berjuang bebas dari petir hitam dan turun ke bumi yang besar. Cahaya bersinar terang di belakangnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya membacok ke bawah, mengejarnya untuk melakukan hukuman surgawi. Ini adalah dunia yang menghancurkan kesengsaraan petir. Astaga, itu adalah binatang hampa yang sangat besar. Sesuatu seperti ini belum pernah terdengar. Apakah mereka mencoba untuk menentang surga? Para ahli di wilayah banjir berteriak waspada. Mereka tercengang dan terguncang tak tertandingi. Void Beast sangat langka dan sulit untuk tumbuh. Bahkan setelah satu dewasa, mereka tidak akan sebesar ini. Mereka sudah lama punah, jadi siapa yang pernah melihat yang sebesar ini? Tidak diketahui berapa puluh ribu zang monster besar itu. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi saat menukik ke bawah. Beberapa cahaya kacau tiba-tiba tersebar dari alam yang lebih tinggi, mendarat di tubuhnya, membuatnya terbakar. Itu mulai bergerak dengan keras dan sepertinya akan pecah. Adegan ini mengejutkan setiap orang. Ini adalah murka surga. Namun, sepertinya ada beberapa keinginan yang menentangnya, mengganggu hukuman surgawi, mendistorsi langit dan bumi, dan menghancurkan hukum alam. Cahaya yang kacau itu menjadi lebih lemah dan kemudian menghilang. Ini, melawan keinginan surga, ada orang yang menentang langit. Honglong. Suara besar terakhir bergemuruh di udara. Kilatan petir itu menghilang dan hukuman petir tersebar. Semua pemandangan tak beraturan lenyap. Di alam yang lebih tinggi, istana kuno berubah menjadi reruntuhan. Beberapa sosok yang dikelilingi oleh kekacauan primal terhuyung mundur, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Memerangi kehendak surga benar-benar memiliki konsekuensi yang besar. Kami tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan, tetapi untungnya, meskipun kami membayar harga yang luar biasa, kami tetap berhasil. Petik 2. Beberapa orang menyeka darah dari sudut bibir mereka dan berdiri. Mereka seperti dewa iblis yang telah ada sejak permulaan waktu. Mata mereka tanpa ekspresi dan mengeluarkan aliran listrik. Kabut terus melonjak di sekitar mereka. Di alam bawah, binatang kehampaan menukik ke bawah menuju altar itu. Hong! Cahaya kacau di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi simbol. Mereka menutupinya dengan rapat, dan pada saat ini,
mereka meledak, membuat tubuh monster besar itu bersinar. Seluruh kulit binatang itu segera mulai terbakar, dan kemudian membentuk tungku. Kekuatan ilahi yang kuat tersebar keluar, menerangi cakrawala. Seolah-olah komet dari luar angkasa menabrak bumi besar. Void Beast itu pecah menjadi beberapa komponen, meledak di bawah cahaya yang menyilaukan. Tidak hanya kulit dewa terbakar menjadi abu, bahkan kerangkanya hancur, pecah inci demi inci sebelum meledak ke segala arah. Di dalam kepalanya, ada tungku divine seukuran kepalan tangan yang bersinar. Itu menjadi satu dengan kekosongan dan dengan kuat dipertahankan dari gelombang kejut yang kuat ini. Namun, itu masih terpengaruh. Suara gemuruh terdengar di udara. Simbol kuno dan misterius dari tungku ilahi mulai melindungi dirinya sendiri, dan dengan cepat membesar. Tungku kosong itu berubah menjadi seukuran gunung, tetapi permukaannya sudah rusak parah dengan banyak area yang runtuh. Itu mengalami kerusakan besar. Itu bergegas menuju bumi besar seperti seberkas cahaya yang berapi-api. Surga bergetar, ledakan dunia yang bergetar terdengar. Itu turun ke tanah, membuat kontak dengan altar di tengah rawa. Itu hancur seperti bintang jatuh, melepaskan pancaran tak berujung saat melakukannya. Altar segera dihancurkan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kesedihan, hancur di bawah cahaya suci dan menghilang selamanya. Sementara itu, tulang dan darah di tanah terlebih lagi mulai terbakar, mengering dan menjadi abu. Di cakrawala, beberapa individu kuat gemetar. Meskipun pengorbanan darah itu sukses, apakah para dewa yang melintasi alam masih hidup? Apa yang terjadi pada saat-saat terakhir sepertinya telah merusak segalanya. Di tanah, asap dan debu meluap ke langit. Air di rawa sudah lama mengering. Retakan muncul di mana-mana, memanjang hingga ratusan li. Itu sangat menakutkan. Altar menghilang, dan lembah besar muncul di tanah. Seseorang dapat melihat tungku ilahi yang rusak di sana. Tungku Void jelas merupakan sekte yang melindungi artefak berharga. Itu sangat berharga, sesuatu yang sulit untuk disempurnakan bahkan untuk para dewa besar. Itu dikenal sebagai benda suci dan langka yang sangat langka, namun sekarang telah dihancurkan. Simbol di atasnya hancur. Meskipun tubuh tungku masih ada, itu tidak akan pernah menampilkan kekuatannya lagi. Itu bisa dibilang benda biasa. Asap dan debu berserakan, dan segera setelah itu, tidak ada lagi suara di sana. 1 jam lagi berlalu. Suara metalik yang terdengar di udara, mengakhiri keheningan yang mematikan. Ada ahli yang masih hidup di dalam. Mereka sekarang mencoba kabur. Hong! Sebuah benda berat menghantam penutup tungku, melepaskan cahaya yang berharga. Gelombang fluktuasi kuat menyebar keluar, dan pasir serta batu di dekatnya melesat kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Itu karena tungku mulai berubah bentuk sehingga tutupnya diikat erat. Sulit untuk melepasnya sekarang. Meskipun tungku telah rusak, itu masih merupakan sekte yang melindungi artefak berharga pada akhirnya dan sulit untuk ditembus. Sial. 15 menit kemudian, topi itu terlepas. Itu terbang keluar. Ini karena ia hanya memiliki kekokohannya dan tidak lagi memiliki kekuatan magis yang kaya, jadi seseorang dapat menghapusnya dengan kekuatan kasar. Sebuah tangan yang berlumuran darah menahan pintu masuk tungku sebelum mengulurkan tangan dengan susah payah. Ada eksistensi kuat yang hidup, tapi terluka. Kemudian, sebuah kepala mencuat, menekuk tubuhnya saat merangkak keluar. Dengan suara teng, ia melompat dan mendarat di tanah. Ini adalah anak muda berambut perak dengan pupil hitam dan wajah putih pucat. Lengannya berlumuran darah. Dia melihat sekelilingnya, dan kemudian, senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Keberhasilan. Aku turun ke alam bawah. Petik 2. Di dalam lembah besar, tungku hampa sekali lagi berbunyi.
Tubuh tanpa daging tetapi hanya kerangka yang keluar. Tulangnya akan berderit dengan suara kakak setiap kali bergerak. Semua tulangnya dalam kondisi sempurna. Mereka benar-benar keemasan dan mengalir dengan kilau cemerlang. Tidak ada sedikit energi yin dan malah tampak suci. Sementara itu, ada sepasang sayap di punggungnya yang terhubung ke tulang punggungnya. Ini bukanlah sepasang sayap tulang, tapi memiliki bulu seputih salju. Saya tidak mati dan berhasil memasuki alam bawah. Bidak transenden itu pasti akan diperoleh. Saya akan merebut keberuntungan alam dunia. Seekor binatang besar muncul. Itu seluruhnya putih, dan sisik berkelip-kelip di sekitar tubuhnya. Panjangnya lebih dari 10 zang. Ini terjadi setelah ia dengan sengaja mengecilkan tubuhnya, atau akan menjadi sebesar punggung gunung. Ini adalah terenggiling, dan tidak terluka, hanya sesaat tidak sadarkan diri karena shock. Ini karena armor dari kulitnya sangat kuat, yang dikenal mampu menembus semua jenis pegunungan dewa di dunia ini. Di belakangnya, bunga matahari iblis muncul. Itu berubah menjadi bentuk laki-laki, dan di belakangnya, matahari hitam muncul, mengelilinginya di dalam. Cahaya gelap berserakan, mengisolasinya dari seluruh dunia ini. Kemudian, seorang ahli ras manusia emas keluar, tampaknya tidak terpengaruh juga. Ini karena ia mengolah tubuh Zhang 6 emas, Vajra dan tidak bisa dipatahkan, jadi hanya sedikit terguncang. Di belakang mereka, dua orang lainnya muncul. Yang satu mendekati ketiadaan, seolah-olah individu ini akan menyatu dengan ruang angkasa. Yang lainnya adalah sesepuh dengan aura yang sangat menakutkan yang membuat makhluk lain yang turun ke alam bawah juga merasa sangat takut, tidak mau mendekat. Ada 7 eksistensi yang keluar secara total. Luka yang mereka terima tidak terlalu bagus, dan semuanya penuh dengan vitalitas. Mereka berdiri bersama di atas lembah besar. Teng! Hamparan cahaya berapi-api melonjak. Tubuh semua orang bersinar. Ini jelas sekelompok eksistensi yang telah menyalakan api ilahi mereka. Mereka kuat dan heroik, semuanya sangat mengintimidasi. Pada saat ini, mereka tidak lagi menutupi apapun, melepaskan kekuatan ilahi mereka dan melepaskan simbol mereka untuk menyembuhkan luka mereka dan merasakan dunia ini untuk segera beradaptasi dengan dunia ini. Hukum alam tidak lengkap, dan dunia tidak menghalangi para pembudidaya. Kekuatan yang bisa ditampilkan di sini terasa jauh lebih besar daripada di alam yang lebih tinggi. Petik 2. Ini adalah perasaan pertama yang mereka rasakan. Ini juga alasan mengapa beberapa orang ingin mengasah diri di sini. Di sini, mereka bisa mengalami kekuatan alam kultivasi yang lebih tinggi sebelumnya, jadi ketika mereka kembali, akan lebih mudah untuk memahami Dao dan menerobos. Ketujuh sosok itu berdiri bersama, nyala api suci mereka berkobar dengan megah. Mereka tampak tidak takut dan mendominasi. Keberadaan mereka sepertinya melampaui dunia ini. Alam ini tidak memiliki banyak makhluk kuat, jadi mereka tidak bisa dibandingkan dengan ketujuh makhluk ini. Mereka berdiri di sana di bawah darah matahari, bayangan mereka membentang jauh di kejauhan. Tubuh mereka diwarnai oleh cahaya terakhir matahari terbenam, membuat mereka terlihat seperti 7 iblis yang sedang menghadap ke dunia. Apakah yang lainnya sudah mati? Seseorang berbicara dengan suara yang sangat dingin. Dengan suara Hong, satu-satunya orang tua di sini membawa tungku hampa dengan mengangkat tangannya. Kemudian, dengan goyangan, 7 atau 8 mayat keluar. Beberapa hangus, yang lain dengan tengkorak retak, cara mereka mati semuanya berbeda. Saat tungku itu jatuh, ia terbentur hingga menyebabkan beberapa tempat masuk. Sementara itu, makhluk ini kebetulan saja tertabrak, akibatnya mati mengenaskan. Mereka memiliki beberapa sumber ilahi di tubuh mereka, dan ada beberapa hal lain yang berharga. Mari kita bagi semuanya. Seseorang berbicara. Akhirnya, semua mayat dikumpulkan,
dan terenggiling itu bahkan lebih langsung, melahap mayat dewa yang diberikan padanya. Seluruh tubuhnya bersinar. Semuanya, haruskah kita pindah bersama atau berpisah di sini? Anak muda yang rambutnya seluruhnya berwarna perak berbicara. Ekspresinya acuh tak acuh, tapi matanya menyala-nyala. Kita baru saja turun ke alam bawah, jadi sebaiknya kita belum bertindak atas inisiatif kita sendiri, kata Penatua. Kerangka emas itu membuka mulutnya dan mengirimkan kehendak ilahi, berkata, semuanya, jangan lupa bahwa Tuan Dunia Bawah telah memberikan perintah agar kita pertama-tama mengakhiri kehidupan pemuda bernama Si Hao untuk mencegahnya menjalani hari lain. Tidak perlu terburu-buru. Alam rendah cukup aneh, jadi jangan bertindak sembarangan juga. Saya akan membayar warisan yang ditinggalkan sekte saya di alam bawah dan melihat apakah saya bisa mengambil senjata. Seseorang berbicara. Baiklah, mari kita semua mengurus beberapa tugas kita sendiri dulu dan kemudian berkumpul kembali. Ahli tubuh emas sekte barat mengangguk. Beberapa sosok merobek udara, tersebar di balik pancaran cahaya. Sementara itu para ahli tertinggi yang bersembunyi di kejauhan langsung disapu oleh mereka untuk dijadikan pemandu. Adapun tungku kosong itu, juga menghilang, dikumpulkan oleh seseorang. Saat itu juga, dunia menjadi tenang. Sebuah kawah besar muncul di sini dengan retakan yang memanjang beberapa ratus li keluar. Tidak ada yang tertinggal. Dunia hening tanpa suara. Hari itu, berita menyebar ke daerah besar lainnya. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah banjir segera lenyap, meninggalkan 8 wilayah terguncang. Itu mencapai telinga setiap kekuatan besar. Ini adalah berita yang luar biasa. Itu terus-menerus melakukan perjalanan melalui altar dari satu tempat ke tempat lain. Seluruh dunia gempar. Apa yang menyertai berita ini adalah binatang hampa yang turun di dunia ini, menembak melalui celah besar ke wilayah banjir. Pemandangan abnormal dari ledakan terakhir telah dilihat oleh seseorang juga, dan dengan demikian menyebar ke semua area lainnya. Ini tidak diragukan lagi akan mengguncang dunia. Hati orang-orang dimanapun bergetar. Melawan kehendak surga, seseorang menentang Dao Agung dan membuka jalan untuk turun dari alam yang lebih tinggi. Ini diedarkan oleh seorang pertapa, membuat semua klan merasa tidak nyaman. Itu menciptakan keributan besar, dan seluruh dunia dilempar ke dalam kekacauan. Episode ke-577, dengan judul Kematian Tak Terelakkan. Langsung ke dalam alurnya. Air mata surga. Hal semacam ini telah terjadi, dengan darah menetes dari ruang hampa. Hal ini menandakan bahwa orang-orang tersebut semuanya tewas, dan bencana berdarah yang paling parah dan mengerikan telah terjadi. Itu terlalu kejam, begitu banyak nyawa, berapa banyak puluhan juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta digunakan sebagai korban hidup. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Bisakah mereka dianggap orang lagi? Melakukan sesuatu seperti ini. Petik 2. Orang-orang di alam ini sangat marah. Semua keberadaan penuh amarah, tapi mereka merasa ketakutan pada saat bersamaan. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam. Dunia terguncang. Semua pihak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ini terutama benar sejak Void Beast turun, membuka jalan. Hal ini membuat orang lain merasa ketakutan dan tidak nyaman dari lubuk jiwa mereka, sejenis ketakutan besar. Segera setelah itu, sebuah berita membuktikan hal ini. Benar-benar ada dewa yang memasuki alam bawah. Seperti yang diharapkan, mereka turun. Ini terlalu kejam, demi melintasi alam. Mereka benar-benar menggunakan puluhan juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta nyawa sebagai pengorbanan, memanen jiwa mereka. Betapa kejamnya ini. Petik 2. Sekte besar di dunia ini dan beberapa negara kuno adalah yang paling tidak nyaman. Efek samping dari masalah ini terlalu besar. Sekarang dewa turun ke alam bawah,
itu cukup untuk mengubah segalanya. Tree Life Mountain, di depan pondok rumput. Si Hao menerima berita itu dan terdiam. Tidak heran selama periode ini begitu damai tanpa terjadi apa-apa. Hal yang paling mengerikan, akhirnya masih datang. Banyak nyawa hilang. Banyak suku besar berubah menjadi tempat kematian, dan beberapa klan besar langsung lenyap. Bahkan ada negara kecil yang menjadi sunyi. Berapa banyak orang yang meninggal? Dia berkata pada dirinya sendiri. Pembuluh darah membengkak di antara alisnya, dan tinjunya mengepal erat. Dia benar-benar ingin menghancurkan makhluk-makhluk yang melintasi alam terpisah dengan tinjunya. Dia tahu bahwa itu adalah pengorbanan darah. Buku tulang telah mencatat hal seperti itu sebelumnya. Itu adalah hal yang paling kejam dan tidak berperasaan. Setiap orang akan diubah menjadi korban. Itu akan merusak keharmonisan dunia dan memicu fenomena yang menakutkan. Raja Perang, Komandan Peng 9, dan yang lainnya semua meminta diri Anda yang terhormat untuk mundur dan menanggung ini secara diam-diam, kata individu yang menyampaikan informasi tersebut. Ada lebih dari satu makhluk dengan nyala api ilahi mereka menyala. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Di era tanpa dewa ini, siapapun yang muncul akan mati. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menahannya. Saya mengerti. Kamu harus kembali. Si Hao mengangguk. Dia tidak ingin mundur, karena orang-orang yang turun pasti sedang mencarinya. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka mungkin melakukan beberapa hal untuk membuatnya khawatir atau selamanya menyesal. Wajah penjaga kekaisaran menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa sangat dihormati saat menghadapi kaisar manusia yang turun tahta ini. Jika ada dendam, langsung saja ke sini dan masuki aku dulu. Si Hao menyuruhnya pergi. Ada kalanya tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan melarikan diri, bahkan jika dia mungkin mati. Angin sejuk bertiup lembut melewati tempat ini. Tanaman di sini segar dan bersih. Si Hao berdiri di puncak gunung sendirian sambil menatap ke kejauhan. Kabut menyelimuti gunung yang indah ini, membawa kemegahan warna-warni bersamanya, membuatnya tampak seperti tempat surga. Namun, ini pasti bukan saat yang damai. Darah akan mengalir, dan badai besar akan mengamuk. Haoer, teriakan keras yang dibuat dengan suara gemetar terdengar. Qin Yining dan Si Ziling datang, bergegas secepat mereka bisa. Ketika mereka menerima berita itu, mereka menjadi sangat khawatir, melintasi daerah untuk datang ke sini. Ayah ibu, Si Hao mengungkapkan senyuman. Mampu melihat mereka sekarang sedikit menjernihkan hatinya, menyelesaikan beberapa keinginan terakhirnya. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, dia tidak akan menyesal lagi. Haoer, cepat pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Qin Yining benar-benar serius dan menarik Si Hao untuk pergi. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berusaha melepaskan diri dari tangannya. Ibu, aku tidak bisa pergi. Qin Yining mulai merasa gugup. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan putranya sendiri, menjadikan alam yang lebih tinggi sebagai musuhnya. Dia pasti akan menjadi target badai yang akan datang ini. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia bergegas secepat yang dia bisa dan akan membawanya pergi dan membuatnya bersembunyi. Dia tidak bisa hanya melihat tanpa daya saat putranya meninggal di sini. Si Hao menghibur bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya dan dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Pasti tidak akan ada masalah. Haoer, jangan seperti itu. Kami telah kehilanganmu sebelumnya, dan sekarang, kami akhirnya berhasil bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi, kita tidak akan tahan lagi, bahkan suara Si Ziling mulai bergetar, ingin membawa Si Hao pergi. Mereka sangat khawatir dan merasa sangat ketakutan.
Mereka dengan erat meraih lengan Si Hao dan tidak mau melepaskannya, merasa bahwa mereka harus membawanya pergi. Ayah, ibu, kalian berdua tidak perlu khawatir. Bagaimana saya bisa mati begitu saja? Tentu saja saya akan hidup dengan baik. Saya masih belum makan daging True Dragon atau Immortal Phoenix, dan saya bahkan belum pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku juga tidak tahan berpisah dengan kalian berdua. Kita harus berumur panjang dan hidup berdampingan dengan dunia ini. Si Hao memasang senyum riang. Dasar anak nakal. Suami dan istri merasa sangat gugup, tetapi mereka juga tertawa dan menangis setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka terus bersikeras untuk membawa Si Hao pergi. Mereka merasa sangat tidak nyaman di dalam hati, takut kehilangan putra sulung mereka. Itu sudah terjadi sekali, jadi mereka pasti tidak akan tahan dengan itu terjadi lagi. Jangan khawatir, saya akan segera lari jika harus. Aku pasti tidak akan mati. Si Hao menghibur mereka, memberi mereka janjinya. Kemudian, dia mengubah topik, menanyakan tentang bagaimana Qin Hao baru-baru ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa bahaya, tapi tetap berhasil. Dia berhasil. Si Hao tercengang. Ini juga alasan mengapa Si Ziling dan istrinya tidak keluar selama ini, tinggal di Gunung Abadi. Mereka menyaksikan dengan gugup saat Qin Hao memiliki tulang makhluk tertinggi yang ditanamkan padanya saat tenggelam dalam tidur. Untungnya, akhirnya berhasil. Saat ini, Qin Hao sudah bangun, dan semuanya berjalan lancar. Terlepas dari apakah itu gunung immortal alam yang lebih tinggi atau warisan alam yang lebih rendah, mereka berdua tetap bersikap sangat rendah hati baru-baru ini, menyegel gerbang mereka tanpa berpartisipasi dalam apapun. Itu semua demi menyelesaikan tugas ini. Semuanya sudah disiapkan sejak lama. Tulang itu telah diproyeksikan selama bertahun-tahun, menggantung dirinya di dalam kolam kehidupan di kehampaan selama ini. Sekarang telah turun dan memasuki tubuh Qin Hao. Bagaimana proses pemulihan adik laki-laki? Si Hao agak khawatir, karena ini adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Vitalitasnya sangat bagus dan telah lama menghasilkan darah esensi jenis itu. Tidak ada bahaya sama sekali, terutama karena dia memakan pil dewa yang berasal dari alam yang lebih tinggi. Kata Si Ziling. Pil ilahi adalah obat suci yang berharga yang memurnikan beberapa ratus jenis obat spiritual dan semua jenis serangga spiritual, mineral, dan lainnya secara bersamaan. Itu sangat berharga, dan satu saja sudah cukup untuk mengganti gigi, menumbuhkan kembali tulang, menciptakan kembali daging, dan benar-benar memungkinkan seseorang untuk menukar daging dan tulangnya. Si Hao mengangguk. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan saat itu. Qin Hao harus bisa pulih secepat mungkin dan menjadi lebih dan lebih kuat. Kenyataannya, dia cukup penasaran. Seberapa kuatkah tulang itu? Setelah meninggalkan tubuhnya dan ditempatkan di altar kuno itu untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun, tanpa diduga masih memiliki kekuatan hidup dan tidak mengering. Ini terlalu menakutkan. Tak heran jika orang menganggapnya sebagai tulang yang abadi. Setelah bertemu orang tuanya, beberapa keinginan Si Hao terpenuhi. Saat ini, dia ingin kembali ke desa batu dan melihatnya. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan mereka sekarang dan ingin memberikan pandangan terakhir. Namun, dia takut bencana itu akan dibawa bersamanya ke sana. Akibatnya, dia hanya bisa menahannya. Stone Village adalah tempat dia mempercayakan hatinya. Tempat itu penuh dengan kedamaian, tempat yang luar biasa indah. Dia tidak akan pernah membahayakan tempat itu. Stone Village sama pentingnya baginya dengan orang tuanya. Saya benar-benar ingin kembali dan melihatnya lagi, dia berkata dengan lembut. Namun, dia tidak bisa memenuhi keinginan ini. Kedua individu di sisinya sangat khawatir.
Dia tahu bahwa akan ada bahaya yang tak ada habisnya di depan. Apakah mereka akan mampu melewati periode ini dengan damai? Mengapa dia merasa sangat tidak nyaman, merasakan firasat buruk? Kemudian, si Hao mengunjungi kota kecil itu lagi, membawa sekelompok anak-anak berpakaian lusuh di sekitar jalan dan gang, membelikan semua jenis makanan untuk mereka, membuat sekelompok orang kecil ini sangat puas. Wajah mereka penuh kegembiraan, sudut mulut, wajah, dan pakaian mereka berlumuran sisa makanan. Si Ziling dan Qin Yining mengikuti di belakangnya, merasakan semacam rasa sakit di dalam. Mereka tahu bahwa ini adalah dunia batin putra tertua mereka. Dia mengingat dengan penuh kasih dan merindukan kenangan indah masa lalunya. Dia tidak bisa kembali ke Stone Village dan malah menghidupkan kembali ingatannya di sini. Ketika mereka berdua berpikir kembali ke masa lalu, hati mereka dipenuhi dengan rasa bersalah. Mereka merasa seolah-olah telah mengecewakan si Hao, dan bahkan lebih ingin membawanya pergi. Mereka tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya lagi. Si Hao memiliki seorang anak di setiap bahunya. Mereka semua masih sangat muda, tipe yang baru saja belajar berjalan dan tergagap saat berbicara. Wajah kecil mereka yang lembut semuanya tersenyum dan bercahaya. Pakaian kecil mereka compang camping, tapi senyuman mereka sama cemerlang dengan senyuman si Hao. Haoer, anak ini, si Ziling dan istrinya mengikuti di belakang. Tiba-tiba, derek kertas turun yang dikelilingi cahaya. Itu muncul di telapak tangan si Hao. Sekelompok anak-anak itu melebarkan mata mereka dengan takjub. Ekspresi si Hao menjadi serius. Ini adalah derek kertas yang dia tinggalkan di istana kerajaan negara batu. Jika mereka tidak menemukannya di Tree Life Mountain, mereka dapat mengirim derek kertas ke sekitarnya untuk mengiriminya pesan. Dia membuka surat itu dan membaca. Isinya, "Kakak, apakah kamu akan pergi?" Bocah kecil di bahunya bertanya sambil menatapnya dengan enggan dengan mata besarnya. "Saya harus pergi. Aku akan kembali untuk menemui kalian nanti." Si Hao tersenyum dan berkata. Di bahu satunya, gadis muda itu mengerutkan bibirnya, terlihat seperti akan menangis. "Kakak, kamu akan pergi. Kapan aku bisa melihatmu lagi? Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki." Si Hao menurunkannya dan dengan cepat pergi. Si Ziling dan istrinya buru-buru mengikuti, meninggalkan tempat ini. "Ayah, ibu, kalian berdua bisa tenang. Saya akan bersembunyi sekarang, tetapi saya tidak bisa mengikuti Anda semua ke Gunung Abadi. Saat keadaan sudah tenang, aku akan datang menemui kalian berdua lagi." Si Hao berbicara sedikit. Saat ini, dia juga merasa enggan, seolah ada terlalu banyak hal yang ingin dia bicarakan. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk tetap di belakang, dan sambil membawa semacam rasa sakit, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. "Haoer!" Si Ziling dan istrinya berteriak keras. Si Hao menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan gunung tiga kehidupan dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menembak ke kejauhan dengan tegas tanpa menoleh. Dia sudah tahu bahwa kali ini, 7 dewa turun. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan jenis ini? Belum lama ini, Hairibol dan Little Red bergabung, menggunakan artefak dewa penekan negara untuk membunuhnya. Sekarang, 7 dari mereka datang. Ini tidak mungkin untuk ditangani. Baru saja, dia menerima informasi bahwa beberapa dewa turun di ibu kota negara batu, menyatakan agar dia muncul, atau pembantaian akan dilakukan. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia mengasingkan dirinya di Tree Life Mountain untuk melawan mereka sendirian dan memutuskan hubungan antara dirinya dan orang lain untuk memikul tanggung jawab sendirian. Namun, para dewa itu menganggap diri mereka tidak tertandingi di dunia, langsung mengirim pesan keluar dan tidak mau bergerak. Mereka menunggunya di Stone Country Capital begitu saja,
menyuruhnya segera kembali, atau akan ada konsekuensi besar. Itu tidak terkendali hingga ekstrim, membuatnya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Mereka jelas tahu bahwa dia ada di Gunung Tiga Kehidupan, tetapi mereka tidak pergi ke sana dan malah memamerkannya di depan umum agar dia kembali dan menerima hukuman. Mereka kemudian akan memberikan penghakiman ilahi dan mengeksekusinya. Seberapa mendominasi ini? Si Hao berkata dengan suara rendah. Ketika dia memikirkan pembantaian yang dilakukan untuk membawa mereka ke alam bawah, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, tubuhnya bergetar semakin hebat. Dia mendidih karena marah dan benar-benar ingin membunuh mereka semua. Namun, sekarang 7 dari mereka turun dan mengabaikan dunia, siapa yang bisa menentang mereka? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah jebakan kematian yang tak terhindarkan. Episode ke-578, dengan judul Bosi dan Mendominasi. Langsung ke dalam alurnya. Stone Capital sangat luar biasa. Ada semacam kilau logam pada tembok kota, yang berasal dari simbol yang berkedip-kedip. Itu memiliki aura yang agung dan mengesankan. Kota yang megah dan megah ini memancarkan aura yang megah dan mengesankan. Si Hao berdiri di depan kota untuk waktu yang lama, menghadapi situasi kematian ini. Dia dengan hati-hati berpikir, tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia dengan tenang memasuki kota. Kota itu masih berkembang dan ramai dengan aktivitas. Orang-orang bergerak di sepanjang jalan, bahu mereka saling bersentuhan dalam kerumunan yang sibuk ini. Toko-toko berdiri dalam jumlah besar di kedua sisi jalan, berkembang dan makmur dalam bisnis mereka. Orang biasa belum tahu apa yang terjadi di wilayah banjir. Informasi ini hanya beredar di antara para pembudidaya. Akibatnya, dunia fana penuh dengan aktivitas dan masih ramai, tidak terpengaruh sama sekali. Si Hao menenangkan hatinya. Dia secara pribadi tiba di depan istana kekaisaran, tidak membawa batu pemukul ilahi bersamanya, atau membawa kaisar kupu-kupu padanya. Dia menyuruh mereka pergi jauh untuk menghindari mereka memasuki bahaya bersamanya. Sementara itu, dia tidak memberitahu Hairy Ball atau Little Red, dua rekannya yang paling kuat tentang hal ini, karena kali ini terlalu berbahaya. Dengan 7 dewa turun ke alam bawah, bahkan 2 ahli yang kuat ini hanya akan memberikan nyawa mereka. Bagaimanapun, mereka hanya menyalakan api ilahi mereka, jadi periode kultivasi mereka masih relatif singkat. Si Hao sudah mengerti bahwa dewa tertinggi itu memasuki area terlarang negara batu dan menduduki istana kekaisaran. Sinar pagi yang beraneka warna bersinar cemerlang, menutupi Si Hao dengan lapisan kilau yang berkilauan. Dia berjalan ke kota dan melihat banyak istana. Kaisar Batu, penjaga kota berteriak kaget, dan wajahnya segera berubah. Dia ketakutan dan panik saat berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, mohon mundur." Kemalangan telah menyingsing di tempat ini. Orang-orang yang tersisa semuanya setia dan berbakti, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ketika mereka melihat Si Hao datang sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Dia berjalan lurus ke dalam jebakan. "Jangan khawatir. Saya datang ke sini tepat untuk menemui mereka," kata Si Hao. Para penjaga istana yang tetap berada di depan kota semua menatap dengan kaget saat mereka menyaksikan sosoknya yang terbungkus dalam cahaya warna-warni pagi berjalan melewati mereka. Semuanya merasakan emosi yang kompleks. Meskipun usia Si Hao tidak terlalu besar, selama setengah tahun ini, tindakannya cepat dan tegas, menenangkan kekacauan dan menyapu musuh-musuhnya. Dia melindungi fondasi negara batu dan menunjukkan kekuatan termasyur. Setelah dia menyelesaikan hal-hal ini, dia turun dari tahta, membuat semua orang merasa kagum. Namun sekarang, dewa turun. Bahkan jika bakat alami Si Hao luar biasa dan sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan?
Dia datang untuk mengambil tanggung jawab meskipun dia sepenuhnya tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati, membuat orang lain merasa sangat kagum dan bersyukur. Matahari yang besar terbit, menutupi istana kekaisaran dengan lapisan cahaya suci dan kemilau. Para penjaga membukakan jalan untuknya. Si Hao berjalan dengan langkah besar dan langsung memasuki istana. Jelas sekali bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini. Istana kekaisaran sudah rusak, dan formasi besar telah diaktifkan sebelumnya. Namun, penyusup masih menerobos masuk. Bagaimanapun, mereka adalah dewa. Meskipun formasi itu kuat, tanpa seseorang di ranah kultivasi yang sesuai untuk mengoperasikannya, mereka tidak dapat menampilkan semua kekuatan mereka, apalagi fakta bahwa ada seseorang yang memahami formasi di antara para penyusup. Wu, kamu datang. Sebuah suara datang dari dalam kekaisaran pusat. Itu terdengar tenang dan santai, namun bergema di telinga semua orang, berdering dengan suara weng-weng. Yang mulia, Anda seharusnya tidak kembali. Ada beberapa penjaga yang tidak mundur di pintu masuk. Mereka semua membawa jejak berdarah dan memiliki ekspresi panik saat mereka mengirimkan suara ke Si Hao. Kalian semua, mundur. Si Hao memerintahkan. Tangan para penjaga yang memegang senjata ini semuanya menjadi pucat. Mereka semua tetap diam. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung di sini, dan itu tidak akan mengubah apapun. Alasan mereka masih hidup adalah karena makhluk di dalamnya belum bergerak. Namun, setiap orang penuh dengan keengganan. Hati mereka cemberut. Bagaimana negara yang mulia bisa seperti ini? Area terlarang klan kekaisaran berjalan seperti tanah biasa, dihancurkan dan diduduki seolah-olah mereka tidak ada di sana. Si Hao berjalan ke istana surgawi. Ada banyak penjaga terbaring di tanah yang mengerang kesakitan. Darah mengalir di tanah. Istana surgawi pusat tidak diserang bahkan ketika ketiga sekte datang untuk menyerang terakhir kali, tetapi hari ini, itu adalah kekalahan telak, mereka dipukuli hingga putus asa dan benar-benar diduduki. Kamu adalah Si Hao itu. Sebuah suara terdengar. Itu adalah kerangka yang berwarna keemasan samar. Tidak ada energi yin di atasnya dan malah tampak cukup damai. Di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih, membuatnya tampak lebih suci. Dia tanpa ragu datang dari dunia bawah, dewa yang telah menyalakan api dunia bawah. Kamu masih sangat muda, ini benar-benar tidak terduga. Bahkan tengkoraknya keemasan samar. Rahang bawah bergerak, melepaskan suara kakak. Tapi dia menggunakan kehendak ilahi untuk berbicara. Sayang sekali, Underworld Lord ingin kamu mati. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia menyapu pandangannya melewati kerangka ini dan melihat ke arah tahta kekaisaran. Furi segera membuatnya kewalahan, dan matanya menunjukkan cahaya sedingin es. Ada dewa yang duduk tinggi di atas semua orang di tahta berpola naga. Di bawah kakinya ada seorang pemuda. Justru King Feng. Wajahnya putih pucat, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Lepaskan dia. Si Hao berteriak. Saya orang yang cukup lembut. Aku tidak menginginkan nyawanya, tapi dia berani memperlakukanku dengan tidak hormat, jadi harus ada hukuman. Ini adalah laki-laki berambut perak yang terlihat sangat muda. Wajahnya membawa senyum ringan saat dia menginjak wajah King Feng. Adik kecil, ketika King Feng sadar kembali, ekspresinya segera berubah. Jangan kembali. Sudah terlambat. Kamu tidak berguna sekarang, jadi menjauhlah ke samping. Laki-laki berambut perak itu menendang dengan ringan, mengirim tubuh King Feng jatuh ke bawah dan jatuh ke aula utama. Darah mulai mengalir dari mulutnya sekali lagi. Mata Si Hao sedingin es. Dia menatap laki-laki berambut perak dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya berasal dari Akademi Yin Yang, bernama Yang Li." Dia dengan tenang menjawab. Dia dengan hati-hati mengukur Si Hao dan kemudian mendecakkan lidahnya dengan heran. Untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini,
bahkan sedikit lebih kuat dari saya pada usia Anda. Si Hao mengerutkan kening, memikirkan kembali, selama bencana besar, Taois Yin yang telah dibunuh oleh Dewa Willow, dan 2 lapisan tubuh pagoda telah direbut kembali oleh pagoda kecil. Daois itu seharusnya berasal dari Akademi Yin yang ini. Kepala akademi kita mati di alam bawah, jadi kita harus turun ke sini untuk melihatnya. Yang Li dengan linglung berkata. Di sisi istana surgawi, terdengar suara makhluk yang bergerak dan mengunyah sesuatu. Si Hao berbalik, dan matanya langsung melebar. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, berhenti. Rongga matanya terasa seperti akan terbelah. Ada terenggiling yang seluruhnya berwarna putih salju. Itu saat ini merobek lengan Raja Perang dan melahap darah esensinya. Selain Raja Perang, ada juga Peng Nain, Ming Qing, dan lainnya. Mereka semua telah pingsan, semua tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Ketika terenggiling perak mendengar ini, ia menoleh dan berkata, mereka belum akan mati, hanya makan sedikit darah. Ia menjilat bibirnya saat berbicara. Matanya menjadi benar-benar merah karena darah. Penghinaan macam apa ini? Ini melampaui batas. Dia memandang Raja Perang, Peng Nain, dan lainnya yang mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Musuh berani bertindak begitu sombong, memakannya di depan wajahnya. Yang Li membuka mulutnya dan berkata, jangan makan darah mereka lagi. Bagaimana jika Anda tidak sengaja membunuh mereka? Kami masih membutuhkan beberapa ahli tertinggi ini untuk mengawasi negeri batu yang sangat besar ini. Kami tidak dapat dengan mudah menunjukkan diri kami, jadi kami harus memiliki beberapa juru bicara. Beberapa ini tidak buruk, jadi kami akan meminta mereka mengontrol negara dan mencari karya transendensi dan keberuntungan alam lainnya. Petik 2. Kalian semua sangat membosankan. Hanya saja darah ahli tertinggi ini tidak terasa terlalu buruk. Saya makan beberapa penjaga, tapi mereka benar-benar hambar. Terenggiling perak berbicara. Itu datang ke pusat istana surgawi dengan tidak terburu-buru. Dan jenis latar belakang apa yang Anda miliki? Mata si Hao membawa garis berdarah saat dia bertanya. Aku datang dari Bisi. Terenggiling itu sangat tenang. Dia menatap si Hao dan berkata, jangan menatapku. Saya tidak punya dendam dan hanya datang ke sini untuk melihatnya. Aku merasa seleramu tidak buruk. Pikiran si Hao bergetar. Dia tahu tentang Bisi. Di Gunung Kren, dia telah mendengarnya selama pertemuan dengan Lan Yu, Hong Huang, Bigu, dan yang lainnya. Nenek moyang paling awal Bisi mengamati bentuk-bentuk binatang dan serangga normal, menggunakannya untuk membentuk 100 sutra binatang dan merebut keberuntungan alam dari langit dan bumi. Terenggiling menatap dada si Hao dan berkata, kamu menghasilkan tulang makhluk tertinggi. Rasa darahmu pasti akan sangat enak. Petik 2. Hanya ada 3. Si Hao bertanya tanpa ekspresi. Satu saja sudah cukup untuk meratakan negaramu ini. Apakah 3 tidak cukup untukmu? Yang Li mengungkapkan senyum jijik. Kerangka emas bergerak, melepaskan suara kakak yang terdengar di kejauhan dari istana surgawi. Ahli ras dunia bawah yang memiliki nyala api suci berbicara. Harta karunmu cukup mandul. Hampir tidak ada yang tersisa di dalam. Petik 2. Jelas bahwa ketiga ahli ini bergegas ke sini terutama demi merebut beberapa materi ilahi. Mereka tidak menunggu yang lain dan datang ke sini dulu. Sayangnya, material negara batu sebagian besar telah habis. Pengeluaran untuk memperbaiki formasi istana kekaisaran luar biasa. Kerangka emas melanjutkan, formasi istana ini tidak buruk, tapi tanpa mereka yang berada pada level yang tepat menggunakannya, bagi kami, itu hanyalah cangkang kosong. Ada beberapa bahan yang cukup langka, jadi kami akan mengambilnya nanti. Petik 2. Dia berjalan ke Working, Peng Nain, dan yang lainnya.
Jiwa orang-orang ini tidak buruk. Sayang sekali saya tidak bisa memakannya. Petik 2. Setelah berbicara sampai titik ini, dia membuka rahang bawahnya, dan dengan menarik napas, dia menyedot Raja Perang, Peng Nine, Mingking, dan jiwa yang lain dari tubuh mereka. Mereka berkumpul menuju tengkorak kerangka. Jangan bertindak sembarangan. Mereka masih memiliki kegunaan yang bagus, kata Yang Li. Aku tahu, hanya ingin mencium. Ahli bumi dunia bawah menggerakkan tangannya, dan kemudian dengan nafas, dia mengirim jiwa orang-orang itu kembali. Meskipun kemarahan Si Hao membara dan dia benar-benar ingin segera membunuh mereka, pikirannya masih sedikit stabil. Dari kelihatannya, ketiga dewa ini tidak berencana mengambil nyawa Raja Perang, King Feng, dan yang lainnya dan masih ingin menggunakannya untuk mengendalikan negara batu untuk mencapai tujuan mereka. Kenapa kamu kembali? Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya sadar kembali. Wajah mereka sangat pucat, dan semuanya terkejut. Kalian semua menderita, kata Si Hao. Adik kecil, King Feng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Wajah kecilnya seputih salju. Dia tidak menyerah, dan itulah mengapa dia akhirnya menderita hukuman ini. King Feng. Si Hao menatapnya dan kemudian melihat ketiga dewa itu. Jika kalian semua ingin membunuhku, kalian harus pergi ke Tree Life Mountain untuk melakukannya. Mengapa Anda harus melibatkan yang tidak bersalah? Mengapa Anda perlu melakukan sesuatu seperti ini sebagai dewa? Mengapa kita harus pergi ke Tree Life Mountain? Kepala rambut perak Yang Li bersinar terang. Dia duduk di singgasana yang tinggi, melihat ke bawah saat dia berkata, hanya penggarap alam pengaturan formasi kecil, namun Anda ingin kami berlari ke sana hanya untuk Anda. Jika kami ingin Anda mati, hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat Anda patuh menerima hukuman ilahi. Petik 2. Jenis nada ini, jenis sikap yang sama sekali tidak menempatkan Si Hao di mata mereka benar-benar suka memerintah dan mendominasi. Kamu semua pikir kamu siapa? Sekarang kakek Si Hao ini kembali, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Pakaian pertempuran menutupi tubuhnya dan berkedip dengan cahaya gelap. Pakaian pertempuran yang tidak bisa rusak. Harta karun langka era kuno yang hampir punah, Anda benar-benar memilikinya. Perhatian ketiga dewa itu ditarik. Mata mereka langsung cerah dan terbakar oleh gairah yang tak tertandingi. Mereka semua bergerak maju. Dengan suara sua, Si Hao menghilang dari tempat aslinya dan muncul tinggi di istana kekaisaran. Dia melihat ke bawah dan berkata, Dewa palsu, datang dan terima kematian. Episode ke-579, dengan judul Jalan Buntu, langsung ke dalam alurnya. Kerangka emas yang memiliki nyala api dunia bawah menyala, Yang Li berambut perak, dan terenggiling putih salju yang bersinar segera bergegas ke langit menuju Si Hao. Mata mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Kami tidak salah. Benar-benar artefak kuno itu. Petik 2. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan adalah mahakarya yang luar biasa yang telah melewati masa. Itu membutuhkan bahan surgawi paling langka di dunia di dalam tungku yang sama, dan hanya melalui proses ukiran dan formasi yang rumit dan mendalam barulah ada peluang untuk berhasil. Itu adalah harta karun sejati. Selama seseorang muncul, pasti akan disertai dengan hujan darah dan angin yang berbau kuat. Semua orang akan memperebutkannya. Kekacauan tak berujung telah terjadi karena itu selama tahun-tahun kuno. Sayang, yang ini cacat dan sudah rusak. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Petik 2. Dengan berlalunya waktu dan era berlalu, tidak ada banyak tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang tersisa. Kebanyakan dari mereka hancur, dan metode penempaan juga telah hilang. Dengan demikian, itu menjadi semakin berharga. Bahkan jika itu rusak,
itu masih layak diperebutkan dan disita untuk dipelajari nanti. Ini adalah artefak berharga yang benar-benar memungkinkan yang lemah melawan yang kuat. Seseorang tidak perlu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan hanya membutuhkan pakaian pertempuran tubuh emas yang utuh dan tidak bisa binasa untuk bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Petik 2. Ketiga dewa itu menghela nafas kagum. Mereka mulai berpikir kembali ke masa lalu. Di masa lalu, ketika tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan keluar, dunia akan terguncang, dan efeknya sangat luas. Item ini mengandung sangat penting dan berpotensi untuk menggulingkan dunia kultivasi. Dengan menggunakan ini, seorang pembudidaya kecil dapat membantai seorang ahli terkenal. Itu juga karena pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah diperebutkan, menciptakan kekacauan besar di era kuno. Dari perspektif tertentu, itu mengguncang pengaruh dan fondasi beberapa eksistensi. Karena itu, kehancurannya tidak terhindarkan, dikubur sebelum waktunya. Siu, ahli bumi dunia bawah mengulurkan telapak tulang. Api hitam dunia bawah muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dengan cepat menembak dan mengelilingi Si Hao untuk menekan dan membawanya. Si Hao bergeser ke samping dengan kecepatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah ilusi. Dengan satu langkah mundur, dia bergerak lebih dari 10 li. Ekspresinya sangat serius. Setiap reaksi dan tindakan yang dia buat sangatlah penting. Terenggiling itu bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembus kehampaan. Dia seperti seberkas cahaya perak saat dia dikejar, tiba dalam sekejap mata. Hanya ada satu, jadi sepertinya kita harus mendiskusikan bagaimana membaginya di antara kita. Yang Li, ahli berambut perak yang tampak sangat muda memiliki senyum ringan di wajahnya. Dia juga tergerak untuk mengejar. Pada kenyataannya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang kuno. Umur aslinya sebenarnya tidak terlalu bagus. Dia adalah orang terkenal di Akademi Yin Yang dan telah disebut jenius dari satu generasi. Meskipun ketiga ahli itu semuanya datang untuk Si Hao, mereka semua memiliki ide sendiri. Mereka ingin mendapatkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk diri mereka sendiri. Meskipun item ini rusak, itu tetap tak ternilai harganya di tangan mereka. Selama mereka menelitinya secara menyeluruh, mereka akan menerima manfaat yang luar biasa. Si Hao dengan cepat mundur. Hanya dengan beberapa kilatan, dia meninggalkan ibu kota batu dan tiba di atas pegunungan. Dewa palsu. Matanya dipenuhi dengan pancaran api. Makhluk turun dari alam yang lebih tinggi, menggunakan nyawa dan jiwa untuk melakukan pengorbanan darah. Ratapan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh wilayah banjir. Itu menyebalkan dan tak tertahankan. Sementara itu, 3 dari mereka sekarang datang ke negara batu, dan mereka masih bertindak suka memerintah dan mendominasi, mempermalukan dan mendorong negara. Itu membuat orang lain benar-benar marah. Tidak ada jalan ke langit atau pintu ke bumi untuk Anda. Nasibmu sudah lama diputuskan. Aku suka darah orang sepertimu, darah yang membawa aura makhluk tertinggi. Terenggiling berjalan, lidah bercabang merah tua menjilat bibirnya. Putih salju dan gigi besar yang tajam ditampilkan. Dengan goyangan tangan Si Hao, sebuah gulungan lukisan muncul. Ada kata, bunuh, di atasnya. Itu menetes dengan darah dan bersinar merah, seolah-olah niat membunuh dari dunia bawah mengalir keluar. Gulungan lukisan ini bergoyang. Kertas yang diliputi dengan warna kuning berkibar dengan suara hua-hua. Cahaya pembunuhan tak berujung muncul, menembak langsung ke cakrawala. Itu seperti seberkas energi pedang yang melesat ke surga. Si Hao segera melemparkannya keluar, mengirimkannya ke arah terenggiling bersisik putih. Ini terjadi agak tiba-tiba. Gulungan lukisan itu terbuka dan melonjak dengan energi.
Garis-garis cahaya ilahi ini cukup untuk menghancurkan para ahli tertinggi menjadi bubuk halus dan menghancurkan lawan kuat yang tak ada habisnya. Dang dang dang. Kebisingan terdengar terus-menerus. Pancarannya 100 kali lebih menakutkan dari pedang asli, dan semuanya mengenai tubuh Trenggiling. Bunga api terbang kemana-mana. Lukisan gulungan yang ditinggalkan oleh dewa. Kerangka emas dunia bawah tanah dan Akademi Yin Yang Li mengungkapkan ekspresi terkejut dari belakang. Ini adalah salah satu senjata pembunuh terkuat yang dibawa Si Hao padanya, sesuatu yang dia peroleh dari perbendaharaan negara batu. Dia tidak mau menggunakannya, karena ini adalah kekuatan tersembunyi sebuah negara, tapi dia tidak punya pilihan. Tidak cukup, kamu tidak bisa membunuhku. Trenggiling perak berbicara. Meskipun dihancurkan oleh serangan, kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Sisik peraknya bergerak, mengirimkan simbol yang tak terhitung jumlahnya untuk melarutkan cahaya pembunuhan. Membunuh. Si Hao berteriak dengan keras dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Gulungan lukisan ini bersinar, dan kemudian hancur berantakan. Kata, bunuh, yang meneteskan darah terbang di udara untuk menekan dan membunuh binatang buas itu. Senjata kelas dewa ini adalah benda yang bisa dikonsumsi. Kekuatannya luar biasa besar, tapi begitu diaktifkan, itu tidak bisa dipertahankan lagi. Karakter berdarah, membunuh, menerangi langit, mewarnainya dengan kemerahan merah. Bahkan matahari berubah warna menjadi merah darah, membuat mata semua orang menjadi merah. Niat membunuh melesat ke langit. Percuma saja. Anda memilih lawan yang salah. Kekuatan pertahanan saya berada di urutan terdepan dari para dewa yang turun, kata Trenggiling dengan senyum kejam. Tubuhnya tiba-tiba tersandung ke belakang, dan aliran darah muncul di antara alisnya. Indra ilahi hampir menjadi tidak stabil, dan tubuhnya yang ganas mulai bergoyang maju mundur. Ini serangan yang tak terduga terhadap jiwa. Ahli berambut perak di belakang berteriak kaget. Ketika kata, bunuh, berdarah itu turun, bagian utama dari serangan itu sebenarnya ditujukan ke jiwa Trenggiling dan bukan dagingnya, membuatnya menderita kerugian yang tidak terduga. Jelas bahwa ini bukan serangan acak dan sebaliknya secara khusus dimaksudkan untuk menghadapinya. Sisik perak Trenggiling itu kokoh, dan bisa melindungi dagingnya. Namun, itu tidak bisa bertahan dari serangan terhadap jiwanya. Itu baru saja lalai dan akhirnya menjadi ceroboh. How, Trenggiling itu meraung. Semua timbangan terbuka dan membentuk riak satu demi satu untuk menetralkan dan menghapus karakter, membunuh, berdarah. Semua pukulan dari kata kill pecah, berubah menjadi pedang panjang yang meneteskan darah. Itu menusuk ke arah jiwa Trenggiling, dan akhirnya meletus dengan cahaya yang 10 kali lebih menyilaukan daripada matahari surgawi. Langit bergetar hebat. Sayangnya, ketika kecemerlangan benar-benar menghilang, tubuh besar Trenggiling terus melayang di langit, pupilnya sangat dingin. Hanya celah di antara alisnya yang mengalir dengan jejak darah. Sebuah gulungan lukisan niat membunuh, lumayan. Kau membuatku sedikit menderita. Kamu membuatku semakin merindukanmu. Makanan seperti ini pasti lebih enak, kata Trenggiling. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia menunjukkan 72 transformasi, berubah menjadi kunpeng dan terbang menuju kejauhan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia melakukan perjalanan beberapa ribu li dalam sekejap, pergi jauh dari ibu kota kekaisaran dan muncul di punggung gunung. Dia berhenti bergerak dan melihat ke belakang. Ketiga dewa itu tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Mereka membawa ekspresi yang seperti senyuman tapi bukan senyuman pada saat yang sama, percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak takut pada apapun yang mungkin dia miliki di lengan bajunya. Membunuh. Si Hao berteriak. Semua jenis batu gunung di atas tanah berguling-guling.
Simbol-simbol bersinar dan cahaya pembunuh menyapu keluar. Ada formasi pembunuhan di sini yang meletus dengan cahaya tak berujung, menyerang ketiga dewa itu. Saat itu, Yue Chan telah menyergapnya di sini, memanggil meteorit ke bawah dan hampir mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia meminta batu penyerang ilahi untuk mengatur formasi di sini sebagai gantinya untuk membunuh seorang ahli tertinggi dari sekte memperbaiki surga. Kemudian, dia menambahkan lebih banyak material ilahi di sini dan meminta batu pemukul ilahi menyelesaikannya selangkah lebih maju untuk meningkatkan kekuatan formasi. Sekarang dia mengoperasikannya sendiri. Dia melepaskan seluruh kekuatan formasi pembunuhan untuk menyerang tiga dewa. Gunung-gunung segera dalam kekacauan dan bebatuan besar melayang ke langit. Niat membunuh melesat ke udara. Sayangnya, itu masih tidak berguna pada akhirnya. Ketiga dewa itu bergegas, semuanya bersinar dan dikelilingi oleh simbol. Mereka memandang rendah dunia ini dan tidak mungkin dikalahkan. Itu tidak bisa membahayakan mereka. Si Hao menghela napas. Pada akhirnya, perbedaannya terlalu besar. Ketiganya sudah lama menyalakan api ilahi mereka. Kekuatan alam fana tidak bisa menyakiti mereka sedikit pun. Bahkan jika Anda tidak mau, meskipun Anda marah, apa yang dapat Anda lakukan? Seseorang yang picik dan tidak penting sepertimu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Yang Li berambut perak. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangan yang besar. Dengan goyangan tangan si Hao, teratai merah menyala yang berwarna cerah dan penuh dengan kelembaban terbang keluar dari lengan bajunya. Itu mendarat di tangan yang hebat itu. Pada saat itu, cahaya api meluap ke langit. Bunga teratai yang sangat besar mekar, energi tak terbatas yang menyebabkan pegunungan di bawah bergoyang. Punggungan gunung itu diambang meledak. Itu adalah senjata pembunuh hebat lainnya, item konsumsi lainnya. Teratai api mekar penuh, memurnikan segalanya. Api ilahi yang tak berujung meluap ke surga, seolah-olah mereka akan membakar dunia. Meski masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, pegunungan di bawah masih berwarna merah seluruhnya. Mereka runtuh dan melebur menjadi magma. Itu sangat menakutkan. Adapun kehampaan, sudah lama terdistorsi. Sebuah teratai merah menyala dari dalam nyala api yang berkobar, kekuatannya menelan segala arah. Itu mengepung ahli berambut perak itu untuk menghancurkannya. Hong! Akhirnya, teratai yang menyala-nyala meledak, membuat dunia terbakar. Magma mengalir di tanah seperti laut. Sayangnya, pemuda berambut perak terus menjulang di sana, hidup-hidup. Lengannya hitam, terutama telapak tangannya yang sebagian hangus. Dia terluka. Sia-sia. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit goyangan lengannya, abu hitam berjatuhan, menumpahkan lapisan kulit. Lengan dan telapak tangan itu menjadi putih kembali dan kaya akan kilau. Selama Anda bukan dewa, Anda tidak akan pernah memahami alam kultivasi ini. Meskipun Anda memiliki senjata pembunuh yang hebat, Anda tetap tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Kita dapat dengan mudah menghindari serangan yang paling menakutkan. Yang Li terlihat jijik. Meskipun dia terluka, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Si Hao diam. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa membunuh lawan ini. Ketiga dewa itu berdiri berdampingan. Mereka semua maju bersama dengan ekspresi tidak berperasaan. Mata mereka dalam. Mereka mengambil tindakan bersama untuk merebut pakaian pertempuran tubuh emasnya yang tidak bisa binasa. Ini adalah kekuatan yang akan kamu lawan dengan kami. Anda menyebut kami dewa palsu dan mengancam akan membunuh kami, namun ini adalah satu-satunya metode yang Anda miliki. Anda benar-benar membanggakan diri tanpa malu-malu. Semut akan selalu menjadi semut. Petik 2. Mereka bertiga tampak sama sekali tidak bingung, tidak memperlakukannya seperti orang penting sama sekali. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi,
dan dia menempelkan simbol Dao di tubuhnya, kertas kuning muda yang memiliki simbol kuno dan kompleks. Ini adalah simbol penarikan bumi yang dia dapatkan sejak lama. Bersama dengan teknik Kunpeng, itu akan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Ekspresi ketiga dewa itu berubah. Mereka benar-benar takut kehilangan dia. Kecepatan Si Hao terlalu cepat, seolah seberkas cahaya sementara sedang bergerak. Pengejaran ini berlangsung selama sehari semalam. Selama periode waktu ini, Si Hao menggunakan biji bunga matahari iblis untuk mengisi kembali kekuatan ilahi dan terus melarikan diri. Namun, tiga dewa telah menguncinya, dan dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka dapat segera menemukannya. Percuma saja, Anda tidak bisa melarikan diri lagi. Kamu ditakdirkan untuk mati. Petik 2. Akhirnya, Si Hao mengaktifkan altar di dalam salah satu kota besar negara batu, membuka lorong yang mengarah ke Laut Utara. Dia berdiri di atas perairan yang tak terbatas. Pakar macam apa ketiga dewa ini? Ketika mereka melihat simbol yang berkedip-kedip di altar, mereka dengan cepat menyimpulkan tujuannya dan mengikutinya, datang ke Laut Utara. Di sepanjang ombak biru, Si Hao terus bergerak sesuai dengan yang diingatnya. Dia dengan panik mengoperasikan teknik Kunpeng, berharap menghasilkan semacam resonansi dengan tempat ini dan menemukan sarang Kunpeng, menggunakannya untuk menekan ketiga dewa. Sampai-sampai dia ingin mengeluarkan senjata Kunpeng, tombak keabadian yang agung, untuk membunuh tiga dewa. Hanya saja, semuanya tidak berakhir seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, Laut Utara tidak memiliki apa-apa, dan ada beberapa kali dia hampir terbunuh. Mata ketiga dewa itu bersinar dengan gemerlap dan terbakar dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka secara alami merasakan bahwa ini mungkin teknik Kunpeng yang tidak rusak, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lewatkan. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup sekarang. Si Hao berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia berada di ujung tali. Jika dia terus seperti ini, tubuh dan daunnya pasti akan berpencar, dan cara dia mati akan sangat menyedihkan. Si Hao menghela napas. Dia benar-benar berada di jalan buntu tanpa harapan. Tidak ada cahaya di ujung terowongan untuk dilihat. Dia meninggalkan Laut Utara dan mundur ke daratan kering, terus bergerak mencari kota besar. Selama proses ini, tiga ahli hebat mengejarnya. Hanya fluktuasi teknik berharga mereka yang mempengaruhi tubuhnya dan melukai dia, membuatnya batuk darah dalam jumlah besar. Dia hampir mati di sepanjang jalan. Menarik, teruslah berlari dan gunakan semua kekuatan Anda. Saya suka jenis permainan kucing dan tikus ini. Saya ingin melihat Anda menghabiskan energi Anda seperti binatang buas dan mati sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, kata Yang Li. Si Hao memuntahkan seteguk busa berdarah. Matanya menunjukkan cahaya yang tegas dan terus-menerus. Dia memutuskan tujuan berikutnya, tempat yang benar-benar tidak ingin dia kunjungi. Alasan dia bisa keluar terakhir kali murni karena kebetulan. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Bahkan jika Anda adalah dewa, saya masih akan membiarkan Anda semua mengalami keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Dia mengatupkan giginya ke dalam. Dia menetapkan resolusinya, bahkan jika dia akan mati sebagai hasilnya. Sayangnya, bukan ketujuh dewa yang datang, atau dia mungkin bisa menyingkirkan semuanya sekaligus. Episode ke-580, dengan judul Menghancurkan Keberanian. Langsung ke dalam alurnya, Si Hao bergegas melewati lahan kering seperti garis kosong yang tidak jelas. Dia melintasi pegunungan besar satu demi satu untuk mencari kota yang sangat besar. Hanya tempat-tempat seperti ini yang memiliki altar yang dapat mengirimnya ke tempat lain. Wilayah gurun terlalu besar. Jika dia mengandalkan menjalankan dirinya sendiri,
bahkan seseorang yang sekuat dia tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa waktu beberapa hari. Karena dia sedang mencari formasi transportasi, sedikit keraguannya membuat ketiga dewa di belakangnya hampir mengejar. Dia menderita luka serius dan terus-menerus batuk darah, hampir sekarat di sana. Akhirnya, Si Hao menemukan sebuah kota besar di benua utara dan hampir menemukan sebuah altar. Dia melangkah ke atas, dan tanpa ragu-ragu, sebuah jalan emas terbuka dan dia melarikan diri. Dia menjauh dari kita lagi. Wajah Yang Li tertunduk. Setelah mengejarnya untuk waktu yang lama, mereka masih tidak mencegatnya. Bagi mereka, ini adalah hal yang memalukan. Kerangka emas yang berasal dari Underworld Earth naik ke atas altar dan dengan hati-hati melihatnya. Dia menyimpulkan lokasi tempat Si Hao melarikan diri. Kita harus cepat menangkapnya untuk mencegah orang lain menangkapnya, kata Trenggiling. Itu membuka lorong dan merupakan yang pertama terburu-buru. Seseorang harus memahami bahwa ada 7 ahli dengan nyala api ilahi yang berhasil memasuki alam bawah. 4 dewa lainnya kemungkinan besar akan bergerak juga. Jika Si Hao dicegat oleh mereka, maka itu akan menjadi bencana besar. Kehampaan mulai berubah, membuat segalanya menjadi tidak jelas. Ketika mereka berjalan keluar dari lorong, mereka mengukur lingkungan mereka dan melanjutkan pengejaran. Si Hao sepertinya terbakar. Kecepatannya cepat hingga ekstrim. Dia menggunakan 72 transformasi untuk berubah menjadi Kunpeng, dan kemudian dia mendapat bantuan simbol penarikan bumi juga. Dia menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Kecepatannya saat ini lebih cepat dari 3 dewa. Namun, indera spiritual ketiga dewa itu tajam dan telah lama menguncinya. Auranya masih akan bisa dirasakan oleh mereka pada akhirnya, jadi selama dia ragu-ragu sejenak untuk mengatur napas, mereka akan segera menyusul. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar kelelahan cepat atau lambat. Aku akhirnya akan tiba. Saat masih ada sedikit jarak, Si Hao berhenti. Dia dengan cepat mengatur nafasnya untuk memulihkan energi esensinya. Selama jeda singkat ini, dia langsung mengeluarkan segenggam biji bunga matahari iblis yang berkilau, semuanya berkilau dan gemerlap seperti mutiara. Mereka mengalir dengan cahaya warna-warni. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menelannya bersama dengan darah. Jenis biji bunga matahari ini memiliki efek ilahi. Dia tidak lagi batuk, dan tubuhnya yang terluka menerima makanan. Dia terus bersinar, dan simbol berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Energi esensinya secara bertahap terisi kembali. Karena dia akan memasuki tempat itu, dia secara alami harus menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Jika tidak, dia mungkin langsung jatuh karena energinya kurang. Ini sebenarnya adalah benih dari Taman Bunga Matahari Setan. Anda benar-benar cukup berani. Tidak heran mereka mengutukmu dan menuntut kematianmu. Trenggiling adalah yang pertama tiba. Cahaya perak berkedip-kedip. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas pancaran listrik untuk membunuh Si Hao. Mereka jelas sangat terkejut. Siapa yang berani memperlakukan benih Taman Bunga Matahari Setan sebagai obat pil? Jika berita ini tersebar, itu akan segera menimbulkan pembalasan gila. Si Hao secara alami mundur pada saat pertama, dengan cepat melarikan diri. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, meski ekspresi ketiga dewa ini acuh tak acuh, mereka lama menjadi ketidakpuasan. Benda kecil pengaturan formasi di depan mata mereka benar-benar tidak layak untuk mengeluarkan semua upaya ini. Ini membuat mereka merasa malu. Namun, kecepatannya secepat itu. Ketika teknik Kunpeng ditampilkan bersama dengan teknik penarikan tanah, bahkan makhluk yang menyalakan api ilahi mereka pun tidak bisa dibandingkan. Pada akhirnya, ketiga dewa hanya bisa bergantung pada kesabaran dan indera dewa yang kuat untuk mengunci target mereka. Kalau tidak,
mereka benar-benar akan kehilangan dia. Si Hao menyeka darah di sudut mulutnya. Beberapa lusin li lewat dalam sekejap, dan dengan sayapnya terbentang, beberapa ratus li hilang. Dia tiba di sebuah tempat kuno di mana gunung naik dan turun, membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung di sini cukup istimewa dan berbentuk seperti gunung. Mereka seperti kuburan besar, menjulang berdampingan satu demi satu dan menciptakan wilayah pegunungan tak berbatas. Si Hao tidak berhenti sejenak. Dia melompat ke udara dan langsung bergegas ke kedalaman tempat ini. Ketiga dewa itu mengejar tanpa henti, segera bergegas seperti tiga garis hampa. Angin kencang bertiup di sekitar mereka, menghancurkan pepohonan besar di sepanjang jalan. Orang bisa melihat betapa menakjubkan kecepatan mereka. Yi, kerangka emas dari Underworld Earth tercengang. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan sinar matahari dan energi yang, dia dapat dengan jelas merasakan sedikit energi yin yang biasanya tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Mungkin itu harus disebut yin agung. Jenis kedinginan itu tidak bisa dideteksi oleh makhluk lain, dan hanya seseorang seperti dia dari Underworld Earth yang bisa merasakan. Ini seharusnya menjadi tempat di mana energi yin paling berat. Hanya saja, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka mungkin bergerak ke arah yang berlawanan, jadi sekarang, ada energi yang. Sebuah transformasi telah terjadi di sini. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Dia tidak terlalu khawatir. Jenis tempat ini malah menjadi tanah harta karun baginya. Dia sangat berharap dan ingin segera masuk untuk merawat kerangkanya. Mereka menyerbu 10 li dalam sekejap mata. Pemandangan di depan mata mereka langsung berubah dalam sekejap mata. Sejumlah besar gundukan menghilang. Bumi besar yang buas muncul kembali dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Gunung-gunung besar itu tinggi dan megah, berdiri tegak dan tegak. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sini dan burung dewa terbang ke langit. Adegan itu mencengangkan. True Hole berwarna hitam muncul. Itu sangat besar seperti gunung kecil. Ini segera menghancurkan meteorit, menyebabkan pancaran yang tak tertandingi meletus dan turun ke bumi besar. Angin kencang bertiup. Peng besar bersayap emas melebarkan sayapnya untuk terbang ke langit, menghadap ke dunia manusia. Itu seperti awan yang menutupi langit. Jenis aura ini membuat orang lain ketakutan. Ketiga dewa itu terkejut, tertekan begitu mereka masuk. Mereka semua tercengang, merasakan ketakutan yang besar di dalam. Mereka benar-benar tangguh, tetapi yang di depan mereka semua adalah binatang ganas dan burung dewa peringkat surgawi. Mereka semua telah berkultivasi ke ranah kultivasi tertinggi, dan salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Ini adalah dewa surgawi. Mereka melihat pemandangan semacam ini begitu mereka masuk, segera membuat mereka ngeri. Mereka awalnya bertingkah tinggi dan perkasa saat mengejar mangsa kecil mereka, namun perubahan yang tiba-tiba terjadi. Bahkan mereka yang sekuat mereka harus bersujud dan berlutut di hadapan dewa-dewa surgawi ini. Taoti yang setinggi gunung iblis kuno yang melahap semua makhluk hidup yang melewatinya. Bumi besar bergetar dan gunung bergoyang maju mundur. Suara gemuruh terus terdengar. Ketiga dewa itu sangat ketakutan sehingga jiwa mereka mulai bergetar. Ini terlalu mendadak. Tunggu, ini bukan tubuh yang berisi substansi. Api ilahi mereka telah dinyalakan. Jadi meskipun mata mereka ditipu dan mereka ketakutan karena kesan pertama mereka segera menemukan kebenaran. Ini adalah roh-roh yang meninggal dan bukan raja ilahi sejati atau dewa surgawi. Trenggiling menghirup udara, menenangkan hatinya. Kerangka emas dari Underworld Earth menggerakkan sepasang sayap putih bersih miliknya. Kata-katanya sangat serius saat dia berkata, itu sudah terwujud, jadi kita tidak bisa ceroboh. Jangan membuat kontak dengan mereka, atau kamu bisa mati. Petik 2.
Ekspresi orang lain segera berubah. Mereka dengan hati-hati merasakan lingkungan mereka, dan wajah mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Memang seperti ini. Mereka dengan hati-hati berjalan ke depan dengan sangat hati-hati. Segera setelah itu, mereka melihat tablet batu dengan kata-kata terukir di atasnya, dunia makam barat. Jadi seperti ini. 3 kata ini menjelaskan segalanya. Yang Li mengangguk. Kepala rambut peraknya berkibar, dan pupil matanya menjadi sangat dalam. Mereka bukan orang normal dan secara alami memahami segalanya dengan segera. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah darah mereka mulai mengalir lebih cepat dan kegembiraan besar muncul di dalam diri mereka. Dunia yang mulai terbentuk ini kemungkinan besar menghasilkan harta karun tertinggi. Ini terutama berlaku untuk kerangka emas dari dunia bawah tanah. Meskipun dia tidak memiliki darah, cahaya jiwa di dalam kepalanya berkilauan dengan intens, menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat. Ini karena dia tahu lebih banyak dari yang lain. Tempat ini mungkin berubah menjadi dunia hantu dan menjadi bumi yang sangat berharga bagi klan dunia bawah. Itu akan menjadi negara yang kekal. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia gemetar karena kegembiraan. Dia adalah dewa dari balapan dunia bawah, jadi berkultivasi di sini akan menyelamatkan usahanya dan memberinya hasil yang lebih baik. Segala sesuatu di sini sangat berguna baginya. Secara khusus, jika ada harta karun tertinggi, maka dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Jika ini terjadi, maka dia mungkin akan segera bangkit dengan kekuatan dan menjadi penguasa klan dunia bawah lainnya. Mereka telah mengunci Si Hao sejak lama, jadi mereka secara alami tidak akan kehilangan dia. Mereka menemukan bahwa dia juga bergegas ke kedalaman tempat ini dan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketiga individu itu meninggalkan sosok yang hancur, dan dengan gemetar, sosok mereka bergegas masuk. Mereka menghindari setengah terwujud Taoti, naga bersayap, Phoenix Sparrow, dan hewan ganas kuno peringkat surgawi dan burung dewa dengan indera ilahi mereka yang kuat. Yi, di sana. Mereka bertiga bergegas ke kedalaman tempat ini. Tidak hanya mereka melihat Si Hao, mereka juga melihat sebuah altar. Ini adalah altar aneh yang seluruhnya berwarna hitam. Itu dibangun dari batu yang sangat besar, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat berserakan di tanah di sekitarnya. Itu memancarkan surga yang melimpah energi pembunuhan, membuat semua ahli yang menyalakan api ilahi mereka merasa ngeri. Tidak ada tulang biasa. Ini semua adalah kelas dewa. Namun, teks tulang sudah terhapus dan tidak bisa lagi ditampilkan. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Ketiga dewa tidak bisa tetap tenang lagi, karena mereka memperhatikan bahwa Si Hao mengincar harta tertinggi di altar. Dia benar-benar akan bergerak di depan mereka. Benda ilahi di tempat seperti ini harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, kecelakaan yang tidak terduga bisa terjadi. Mereka secara alami merasa cemas. Mereka bisa melihat Si Hao merasakan rasa takut yang menahan, seolah dia ragu-ragu. Dia pindah ke sisi altar, ingin bergerak, tapi juga ragu-ragu. Dia tampak sangat gugup. Mereka semua adalah harta karun. Ketiga dewa itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ketika mereka melihat 3 benda di altar, mereka segera tahu bahwa benda itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ada tulang lengan emas, tengkorak berkilauan, dan bola mata berlumuran darah. Mereka berbaring di altar sambil melepaskan aura misterius dan energi aneh. Bocah, minggir dan tunggu hukumanmu. Ketiga dewa tersebut masing-masing memiliki niat masing-masing. Mereka segera sampai di depan altar ini. Bagi mereka, persembahan di altar kuno mungkin lebih penting daripada Si Hao. Dewa palsu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Si Hao mencibir. Dia takut mereka tidak akan datang,
dan sekarang tidak ada yang perlu ditakuti. Anda mencari kematian. Anda berani memperlakukan dewa dengan tidak hormat. Ekspresi Yang Li dan Trenggiling menjadi dingin. Mata mereka seperti pedang saat mereka memelototinya. Saat ini, semuanya ada dalam kendali mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, ketika mereka baru saja selesai berbicara, tubuh mereka menjadi kaku dan segera menggigil dalam hati, menjadi sedingin es. Ketakutan besar muncul dari lubuk hati mereka. Sementara itu, ahli ras dunia bawah hampir berteriak. Tulang emasnya bergetar, mengeluarkan suara kakak. Mereka menyalakan api ilahi mereka dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Indra mereka jauh lebih tajam daripada Si Hao dan Black Tortoise saat itu. Mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki tempat yang sangat berbahaya. Serangga, kamu tahu tentang semuanya di sini. Trenggiling ketakutan. Itu berbalik dan melihat Si Hao, tubuh besarnya gemetar. Di sini, kalian semua hanya 3 serangga. Lepaskan kekuatan ilahi Anda lebih banyak. Terus tunjukkan kekuatan hebat itu dari sebelumnya. Mengapa Anda tidak terus bertindak memerintah dan mendominasi? Si Hao dengan keras memarahi. Diam. Dewa dunia bawah memarahi dengan suara rendah. Dia tidak berani bergerak atau sembarangan menggunakan kekuatan ilahi, atau dia akan segera menyingkirkan Si Hao untuk menutup mulutnya. Ini bukan tempat untuk membuat keributan. Dia bisa merasakan fluktuasi yang bermartabat dan menakutkan. Mungkin ada keinginan abadi di dalam item di altar. Serangga, tutup mulutmu jika kamu ingin tetap hidup. Ekspresi Yang Li menjadi seram. Pikirannya kacau. Dia ketakutan, merasakan jenis ketakutan yang tak terlukiskan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mencapai tingkat alam kultivasi ini. Pada saat ini, apa yang dirasakan ketiga dewa itu beberapa puluh kali lebih besar dari apa yang dirasakan Si Hao saat itu. Itu karena mereka menyalakan api ilahi mereka dan memahami jenis situasi berbahaya apa yang mereka hadapi. Apa kalian takut sekarang? Si Hao sangat tenang. Dia menyapu matanya pada mereka bertiga dan berkata, di tempat ini, kalian semua adalah serangga. Arogansi apa? Jika Anda ingin hidup, berlutut dan bersujud di depan altar ini. Petik 2. Kepala rambut perak Yang Li menari-nari. Ekspresinya pucat. Jika bukan karena dia tidak bisa bertindak gegabah di sini, dia pasti sudah lama membakar Si Hao langsung menjadi abu. Adapun ahli Trenggiling dan klan dunia bawah, mereka benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut dan berdoa memohon pengampunan. Namun, setelah mendengar kata-kata Si Hao, menjadi sulit bagi mereka untuk melakukan ini. Jangan paksa aku membunuhmu segera dan membuatmu menjadi korban untuk altar kuno ini. Yang Li berkata pelan. Kalau begitu mari kita mati bersama. Kata Si Hao dengan ekspresi tenang yang tak tertandingi. Jangan. Ketiga jiwa dewa itu mulai bergetar hebat. Si Hao mengangkat kaki dan dengan berat melangkah ke bawah, mengguncang seluruh altar seolah-olah dia mencoba untuk membuatnya runtuh. Rambut halus Yang Li berdiri tegak, dan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya tegang karena ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk terbang mundur. Wajahnya pucat tanpa bekas warna. Trenggiling juga seperti ini. Tubuhnya yang sangat besar telah lama menyusut menjadi zang, menembak keluar seperti kilat untuk melarikan diri. Kerangka emas itu bergetar begitu hebat sehingga dia tampak seperti akan hancur. Dia juga mencoba melarikan diri dengan semua yang dia miliki. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Mata itu bergerak dan telah lama mengunci semua orang, seperti bagaimana mata itu terkunci pada Si Hao belum lama ini. Sudah selesai. Pada saat ini, ketiga ahli itu menggigil ketakutan. Mereka semua tahu bahwa itu tidak akan berguna bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi,
apalagi fakta bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri dari tempat ini. Mereka masih akan dibunuh. Ketika seseorang mencapai level ini, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan seperti apa yang mereka temui. Apa yang terjadi setelah itu mungkin membuat mereka merasa lebih baik mati daripada hidup. Pikiran ketiga dewa itu bergetar. Keberanian mereka goyah. Gelombang keputusasaan melonjak di dalam diri mereka. Seperti yang diharapkan, hal itu datang. Itu agung dan menakutkan. Itu akan menjebak mereka di sini dan memburu mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.